مرحبا أهلا النوادي. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحادي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادة علي بعلي وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية شفاء إلى مصبري وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالنيات الربح ويسر في التجارة وباري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fili hamid, ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Kita melanjutkan kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan sang ibunda Siti Hajar. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan juga putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam di satu lembah yang tandus di tengah-tengah gurun pasir yang tidak ada penduduk tempat tersebut, maka Nabi Ibrahim kembali, qafala ay raja'a ila Palestin. Nabi Ibrahim kembali ke negeri Palestina. Nah, sebelum kita membahas al-hawadith wal waqa'i', peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang dialami oleh Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail, maka perlu kita ketahui pada waktu itu belum ada yang namanya kota Makkah. Kota Makkah belum ada, masih berupa hamparan padang pasir. Namun bisa dikatakan Ka'bah itu sudah ada fondasinya. Untuk mudah kita pahami, Ka'bah fondasinya sudah ada. Karena sejak Nabi Adam, bahkan jauh sebelum Nabi Adam
diutus oleh Allah ke dunia, para malaikat sudah membangun Ka'bah, yakni al-qawaid, fondasi-fondasinya atau tanda lokasi Ka'bah. Maka kita bisa mengambil kesimpulan penduduk asli Makkah yang masyhur namanya kaum Quraisy. Nah, mereka ini semuanya berasal dari keturunan Nabi Ismail. Istrinya Nabi Ismail berasal dari Bani Jurhum. Bani Jurhum ini adalah suku Arab asli Yaman yang tinggal di Ahqaf, wilayah Ahqaf, Jibalur Rimal. Ahqaf artinya gunung-gunung pasir. Bahkan dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, Suratul Ahqaf. Para sejarawan membagi Al-Arab thalathatu anwa'. Bangsa Arab terbagi 3. Al-Arab al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah. Kaum Ad, kaum Thamud, mereka sudah tidak eksis lagi, tidak ada lagi. Punahnya kebanyakan karena Allah menurunkan azab kepada mereka, disebabkan pengingkaran mereka kepada nabi-nabi mereka. Bangsa Arab yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah. Nah, mereka inilah bangsa Arab yang tinggal di Yaman, dan mereka eksis, masih ada turunan-turunannya. Di antara Al-Arab Al-Aribah adalah Bani Jurhum. Bani Jurhum inilah yang datang ke Makkah melihat adanya air Zam-Zam. Tinggallah mereka di situ, punya anak perempuan, menikah dengan Nabi Ismail. Dari anak turunan Nabi Ismail inilah lahirlah suku Quraisy. Ini secara historis. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai yang dilahirkan tahun 866 Hijriah, wafat pada tahun 944 Hijriah, yang menulis kitab Maulid Ad-Dibai. Ini beliau seorang ahli sejarah, ahli hadis. Di antara kitab sejarah beliau berjudul Qurratul Uyun fi Tarikh Madinati fi Tarikh al-Yamanil Ma'mun. Qurratul Uyun fi Tarikh Al-Yamani Al-Ma'mun. Kitab itu beliau tulis menjelaskan sejarah negeri Yaman. Di situ beliau jelaskan suku-suku yang tersisa dari bangsa Arab, di antaranya bernama Bani Jurhum, yang nanti hijrah ke wilayah yang namanya Makkah di zaman kita ini dan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai juga menulis kitab hadis berjudul Taisirul Usul. Ada sekitar 3 atau 4 jilid. Jadi beliau ahli hadis dan juga ahli sejarah. Bangsa Arab yang ketiga namanya Al-Arabu Al-Musta'ribah. Bangsa Arab Al-Musta'ribah. Mereka adalah anak keturunan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Dan dari bangsa Arab inilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sekarang ini muncul orang-orang yang mengajar dan mengajak umat Islam untuk membenci secara umum, membenci bangsa Arab secara umum. Ini zaman kita sekarang, digeneralisir. Ada satu kitab
yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau dilahirkan tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Sebuah kitab yang ditulis membahas dosa-dosa yang menyebabkan seorang muslim irtadda, keluar dari agama Islam. Dikumpulan beberapa dosa yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Beliau beri judul kitab Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Di dalam kitab tersebut, fatwa dari Ibnu Hajar menyatakan, jika ada orang Islam membenci bangsa Arab secara keseluruhan, saya tidak suka bangsa Arab seluruhnya, atau dia tidak lafadzkan tapi dalam hatinya ada kebencian itu, maka Ibnu Hajar mengatakan dia keluar dari agama Islam. Kok bisa keluar dari agama Islam? Karena secara tidak langsung Nabi Muhammad juga termasuk. Karena Nabi Muhammad bangsa Arab. Oleh sebab itu ada riwayat hubbul Arab iman wa bughduhum nifaq. Cinta bangsa Arab adalah keimanan, benci kepada mereka adalah kemunafikan. Tapi kalau bencinya tidak secara keseluruhan, hanya benci pribadi orang yang dia juga orang Arab. Kan orang Arab ada yang baik, ada yang jahat. Orang Cina juga begitu, ada yang baik, ada yang jahat. Orang Indonesia juga ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tidak boleh kita memvonis secara keseluruhan. Tapi kita menilai perbuatannya itu, pribadinya, oknumnya. Kalau masih seperti ini, masih dimaafkan. Tapi yang berbahaya membenci secara keseluruhan. Maka secara tidak langsung Nabi juga termasuk, karena Nabi adalah bangsa Arab. Nah, Al-Arab Al-Musta'ribah ini mereka anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Kinana dari anak keturunan Nabi Ismail, dan Allah telah memilih kaum Quraisy dari Kinana, dan Allah telah memilih dari kaum Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah seleksi asal usulnya Nabi Muhammad, leluhurnya Nabi Muhammad, Allah seleksi yang paling terbaik. Karena kata istofa dari kata sofa, istofa dari kata sofa, isim maf'ulnya Mustafa. Maka gelar Nabi Muhammad salah satunya Al-Mustafa. Apa arti Al-Mustafa? Manusia yang disterilkan oleh Allah, manusia yang disucikan oleh Allah, manusia yang dijaga oleh Allah, manusia yang dipilih oleh Allah. Itu makna Al-Mustafa. Li khamsatun udfi biha harral waba'il al-hatimah Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al-Mustafa artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, leluhur beliau terpilih, yang dimana berjalan gennya Nabi,
berpindah-pindah dari sulbi mereka sampai Nabi lahir. Setiap sulbi yang di situ dititipkan genetikanya Nabi, maka semuanya adalah orang-orang pilihan. Oleh sebab itu, kalau kita membahas secara global kedudukan orang tua Nabi, ada pendapat pertama mengatakan orang tua Nabi adalah orang yang masuk ke dalam surga karena mengikuti millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Pendapat kedua mengatakan orang tua Nabi adalah orang muslim dan muslimah, ayahnya muslim, ibunya muslimah, karena Nabi SAW diberikan mukjizat sama dengan Nabi Isa. Dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, maka Nabi pun mampu melakukan hal itu. Beliau minta izin kepada Allah agar orang tuanya dibangkitkan dan bersyahadat kepada Nabi. Setelah itu kembali masuk ke dalam kuburan. Walaupun riwayat lemah, tapi ini dijadikan rujukan oleh Syekh Nawawi Al-Manteni di dalam kitab Nuruz Zolam, dan juga Al-Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah, dalam kitabnya Ar-Rawdu Al-Unf. Pendapat ketiga, mereka menyatakan orang tua Nabi Ahlul Fatrah, yaitu orang-orang yang tidak diutus Nabi kepada mereka. Ada masa vakum para Nabi antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi yang diutus sama sekali, sehingga mereka disebut dengan Ahlul Fatrah, orang-orang yang tidak mendapatkan dakwanya para Nabi, tidak mendapatkan risalahnya para Nabi yang Allah utus. Sebelum Nabi Isa tidak pernah sepi dari pengutusan-pengutusan para Nabi, terkecuali setelah Nabi Isa, di situ terjadi masa vakum diutusnya para Nabi, sehingga mereka dimaafkan oleh Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan menyampaikan risalah, usia beliau 40 tahun. Kedua orang tuanya sudah meninggal di waktu Nabi Muhammad belum diperintahkan menyampaikan dakwah, maka orang tuanya disebut sebagai Ahlul Fatrah. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab satu kaum terkecuali kami utus kepada mereka seorang rasul. Pendapat keempat mengatakan orang tua Nabi meninggal dalam keadaan kafir. Ada pendapat itu. Namun pendapat ini 3 lawan 1. 3 lawan 1. Kenapa tidak pilih yang 3, kok pilih yang 1? Ada hadis yang menyatakan Nabi ketika berkhutbah, hadis sahih riwayat Muslim, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasul, aina abi? Ayah saya di mana?" Nabi menjawab, "Inna abaka wa abi finna." Sesungguhnya ayahmu dan ayahku di dalam neraka. Nah, ini dipahami oleh sebagian kecil ulama. Saya katakan kecil karena hanya sedikit. Tapi kalau kita kaji kitab-kitab yang begitu banyak, kebanyakan menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi tidak berada di dalam neraka. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Suyuti, kitab khusus berjudul Masalikul Hunafa fi Najati Walidai Mustafa, yang membahas selamatnya kedua orang tua Nabi. Beliau dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Hadis kedua, Nabi minta izin kepada Allah, "Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li." Saya meminta izin kepada Allah beristighfar kepada ibu saya. Allah tidak izinkan. "Wa ista'zantu an azura qabraha fa'adhina li." Kemudian saya minta izin ziarah ke kuburannya, Allah izinkan. Hadis ini dijelaskan oleh muhaddithun yang mengambil pendapat bahwa orang tua Nabi selamat
berada di surga, mereka memaknai pendapat pertama bahwa hadis ini matannya saz. Apa itu saz? Yaitu hadis bertentangan dengan firman. Firman menyatakan, firman Al-Quran, kami tidak mengazab suatu kaum hingga kami mengutus seorang Rasul. Berarti bertentangan antara hadis ini dengan Al-Quran. Para ulama hadis memberikan nama dengan saz. Kalau sama kuat namanya ittirab. Ittirab. Maka yang diambil pendapat apa? Al-Quran. Al-Quran. Sehingga sebagian ulama menolak menjadikan hujjah. Dan pasti bukan hadis dari Nabi. Tidak mungkin sabda Nabi bertentangan dengan Al-Quran. Pasti yang salah periwayatnya, bukan nabinya. Nabi tidak pernah salah, periwayatnya yang salah. Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka mengatakan hadis ini riwayatnya ahad, bukan mutawatir. Riwayat ahad. Ahad itu diriwayatkan oleh sedikit orang. Sebagian ulama mengatakan satu orang per orang. Tapi kalau mutawatir banyak yang meriwayatkan, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat kedua mengatakan hadis ini maknanya bukan menunjukkan orang tua Nabi itu berada dalam neraka. Karena kata ayah, Nabi katakan inna abaka wa abi finnar, ayahmu dan ayahku di dalam neraka. Kata ayah di dalam bahasa Arab juga memiliki makna multi tafsir. Tidak hanya maknanya satu, ayah biologis. Bisa paman juga dipanggil abun, guru juga dipanggil abuya, kakek moyang juga dipanggil dengan abauna. Sehingga diartikan aba di situ adalah Abu Lahab, bukan ayah kandung beliau. Hadis yang kedua, Nabi meminta izin kepada Allah untuk beristighfar kepada ibunya. Allah tidak izinkan. Maka justru hadis ini menunjukkan orang tuanya Nabi, ibunya Nabi adalah orang yang selamat. Kenapa? Karena tidak punya dosa. Ahlu fatrah itu tidak punya dosa. Karena tidak punya salah, tidak punya dosa, lantas kenapa harus istighfar? Istighfar itu kalau orang punya salah. Nabi tidak diizinkan karena ibunya Nabi tidak punya dosa, tidak punya salah. Jadi tidak perlu diistighfarkan. Itu kalau kita menerima hadis ini bisa dijelaskan seperti itu. Dan ketika aku minta izin ziarah ke kuburannya, Allah izinkan. Kalau kuburan orang Nasrani, Imam Nawawi menulis kitab Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhadzab yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Jika ada anak dia sudah mu'allaf, masuk ke dalam agama Islam, orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir, kafir, apakah dibolehkan anak ini ziarah ke kuburan ibunya, ke ayahnya yang meninggal dalam keadaan kafir? Maka Imam Nawawi menyatakan dibolehkan untuk menyambung silaturahmi, untuk membuktikan baktinya kepada orang tuanya. Cukup ziarah saja. Yang dilarang mendoakan. Karena kalau berdoa itu harus meninggal dalam keadaan Islam, baru sampai doanya. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu syaratnya. Kalau mau doa, mereka meninggal bil iman, membawa iman. Tapi untuk sekedar ziarah, membersihkan kuburannya, untuk mengunjungi kuburannya, maka itu tidak dilarang. Itu tidak dilarang. Nah, ini beberapa pendapat
tentang orang tua Nabi. Kalau saya secara pribadi menyatakan kedua orang tua Nabi berada di dalam surga. Kenapa demikian? Kita diperintahkan berprasangka baik. Apalagi hadis ini kan terjadi perdebatan. Ambil pendapat yang selamat, apa salahnya? Dan gak perlu dibahas di dalam forum-forum yang dibahas orang tua Nabi di dalam neraka. Gak perlu, gak ada manfaat. Yang paling penting, engkau ini di mana nanti? Itu yang penting. Memang sudah yakin masuk surga? Pikirin dirimu tuh. Engkau di mana? Surga apa neraka? Itu jangan urusin orang tua Nabi. Ulama-ulama yang berpendapat orang tua Nabi di dalam neraka seperti Ibnu Taimiyah, Imam Baihaqi, Ibn Katsir, itu mereka sekedar menulis, tidak menceramahkan. Karena mereka memahami hadis tadi begitu, secara tekstualis. Tapi yang mengatakan orang tua Nabi di surga banyak. Abdul Qasim As-Suhaili, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, dan masih banyak ulama-ulama lainnya yang menyatakan orang tua Nabi berada di surga. Ibnu Arabi gitu. Jadi yang paling penting ini kita ini ntar meninggal kemana? Ke surga apa neraka itu? Jangan urusin orang tua Nabi. Tua Nabi sudah mengajarkan pendidikan, uzkuru mahasina mautakum. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Kalau ceritakan orang tua Nabi dalam neraka itu bukan kebaikan. Apalagi nantinya salah. Na'udzubillah min zalik. Sudah salah ngajak orang salah. Ini bahaya nih zaman sekarang. Jelaskan seperti jujur ya, dengan jujur. Ada 4 pendapat begitu. Jelaskan, jangan bilang Nabi orang tua dan neraka ini hadisnya. Begitu, bukan begitu. Itu berarti kitabnya masih sedikit. Ya, Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka, ketika masih muda gampang menyalahkan orang sana sini. Ini salah, ini bid'ah, ini sesat, ini begini. Tapi Buya Hamka ketika sudah tua lebih bijak di dalam menyampaikan sesuatu. Bahkan Buya Hamka berkunut subuh. Waktu dia awal-awal Buya Hamka tidak berkunut, kunut subuh. Ini kunut subuh ini masalah teknis, gak terlalu fundamental. Jadi ada yang kunut silakan, tidak kunut juga gak apa-apa. 2 mazhab pakai kunut, 2 mazhab tidak pakai kunut. Mazhab Syafi'i kunut subuh, mazhab Maliki kunut subuh, mazhab Hanafi tidak kunut subuh, mazhab Hambali tidak kunut subuh. Teknis gak ada masalah. Tapi coba lihat apa kata Buya Hamka. Waktu saya masih muda itu saya mudah menyalahkan sana sini. Tapi ketika sudah tua, Buya Hamka kunut, masih muda tidak kunut. Buya Hamka ikut maulid Nabi. Ditanya oleh orang, kenapa engkau berbeda di masa muda dengan di masa tua? Kata Buya Hamka, dulu di masa muda saya masih baca 1 kitab. Sekarang saya sudah baca 1000 kitab. Sekarang saya sudah baca 1000 kitab. Jadi ada 4 pendapat. Dan orang tua Nabi SAW dan leluhur Nabi yang menampung gennya Nabi, itu mereka semuanya adalah orang-orang pilihan. Kalau pilihan, mana mungkin ada yang musyrik. Ada satu hadis dinukilkan oleh Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Dan hadis yang menjelaskan orang tua Nabi itu muslim jauh lebih banyak daripada hadis yang 2 tadi. Dan saya yakin 2 hadis itu ya sesuai 2 pandangan ulama. Kalau menerima ya penjelasan seperti tadi. Ada yang menolak karena bermasalah
matan dan sanadnya. Jadi hadis Sahih Bukhari dan Muslim bukan berarti semua hadisnya sahih semua, tidak. Itu salah paham berarti. Yang sahih 100% itu hanya Al-Quran. Hadis Nabi itu wahyu kalau Nabi yang bicara langsung. Permasalahannya hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang yang bukan Nabi. Paham tidak? Kan hadis itu Imam Bukhari tidak langsung dapat dari Nabi. Kalau Imam Bukhari dapat langsung dari Nabi pasti sahih, atau sahabat dari Nabi pasti sahih. Tapi kan ada 5 generasi ke bawah, karena masanya tidak ketemu dengan Nabi. Maka hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang tertentu, namanya para ruwat, para periwayat. Nah, mereka bisa jadi salah. Makanya ada ilmu namanya ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu mengkritik para rawi. Ilmu mengkritik para rawi. Kalau dia tukang bohong dibilang kadzab. Kalau dia tidak dikenal keilmuannya dibilang majhul. Kalau dia orang yang punya kapasitas keilmuan dan hafalannya kuat dibilang thiqat, dhabit. Artinya apa? Ada kemungkinan salah meriwayatkan. Maka hadis Sahih Bukhari itu adalah hadis yang bukan sahih semuanya, tapi kitab hadis yang paling banyak sahihnya. Begitu, paling banyak sahihnya. Karena ada hadis Sahih Muslim bertentangan dengan Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan ditolak ini riwayat, pasti bukan dari Nabi. Riwayat Sayyidatuna Aisyah, Allah menciptakan alam semesta selama 7 hari. Di dalam Sahih Muslim. Ternyata di dalam Al-Quran 6 hari. Khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Dalam hadis 7 hari. Kontradiktif. Karena Al-Quran lebih kuat, maka ditolak. Kemudian diteliti, oh ada rawi-rawinya yang salah, bukan Nabi yang salah. Itu pasti bukan dari Nabi. Atau dari Nabi tapi meriwayatkan keliru. Padahal di Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Kalau tidak salah surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq An-Nas, itu Ibnu Mas'ud mengatakan bukan termasuk firman Allah. Saya lupa tuh surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq atau An-Nas. Tapi dalam Sahih Bukhari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa itu bukan surat di dalam Al-Quran. Apakah diterima? Enggak diterima. Karena mayoritas mengatakan itu surat di dalam Al-Quran. Hadis Sahih Bukhari. Dan masih banyak. Cuma dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lainnya, ini yang disepakati paling sahih. Paling sahih. Ada sebuah kitab, tadi saya katakan Mafatihul Ghaib. Tidak mungkin, kata Fakhruddin Ar-Razi, tidak mungkin orang tua Nabi dan leluhur Nabi yang menampung gen Nabi ada yang musyrik, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ada hadis dari Nabi. Nabi mengatakan, lam adzal unqal min aslabi tahirin ila arhamit tahirat. Saya ini berpindah-pindah dari sulbi-sulbi yang suci, dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci. Riwayat Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, Rasul bersabda, saya terlahir dari pernikahan Islam, tidak dari perjinahan jahiliyah. Malaikat Jibril mengatakan, saya keliling dunia dari timur ke barat, dari barat ke timur. Saya tidak temukan nasab yang paling suci dan paling mulia seperti nasabnya Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Jadi kalau kita buka riwayat yang menandakan orang tua Nabi itu muslim wal muslimah, ayah dan ibunya, jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Biasanya yang mengkafirkan itu hadis itu saja, 2 itu. Atau 3. Ada juga Nabi katakan, ibu saya di dalam neraka. Ini hadis bermasalah. Sanadnya bermasalah, isinya bermasalah. Maka seorang ulama bernama
Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, innamal musyrikuna najas, orang-orang musyrik najis. Seandainya ada yang musyrik, kenapa Nabi sebutkan suci tadi? Nabi katakan saya berpindah dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci. Kalau memang ada yang musyrik, harusnya najis. Najis lawan dari suci. Tapi tidak, Nabi katakan suci semua. Fawajaba alla yakun ahadun min ajdadihi musyrika. Oleh sebab itu wajib bahwa leluhurnya Nabi Muhammad tidak ada satupun di antara mereka yang musyrik. Itu pernyataan Ar-Razi dan juga pernyataan Ibnu Abbas. Kalau kita ingin cari tahu biografi leluhur para nabi, leluhur Nabi Muhammad, ada satu kitab berjudul As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Mu'abbad, ditulis oleh Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, khusus membahas biografi buyut-buyutnya Nabi Muhammad. Di situ baru kita kenal, luar biasa leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang sembah berhala, semuanya baik, akhlaknya baik. Bahkan mereka sudah mengajarkan pengenalan kepada agama Nabi Ibrahim. Yang namanya Quraisy, suku Quraisy. Quraisy itu nama buyutnya Nabi. Di dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah mengatakan buyutnya Nabi yang bernama Quraisy namanya An-Nadhr bin Kinana atau An-Nadhr bin Kan'an. Di dalam kitab yang ditulis oleh Abul Abbas Al-Qalqasandi berjudul Nihayatul Arab fi Ma'rifati Ansabil Arab, yang lahir tahun 756 Hijriah, wafat 821 Hijriah, beliau mengatakan yang namanya Quraisy itu disebabkan oleh peristiwa kakek buyutnya Nabi. Ada yang mengatakan An-Nadhr, ada yang mengatakan Qusay bin Kilab, pergi berlayar dengan kapal. Tiba-tiba ikan hiu loncat masuk ke dalam kapal. Semuanya takut mendekati ikan hiu itu. Kakek buyutnya Nabi, An-Nadhr atau Qusay, mendekati ikan hiu tersebut, kemudian dibunuh ikan hiu itu. Kepalanya dipotong. Pulang ke Makkah, beliau membawa kepala ikan hiu. Akhirnya disebut dengan Quraisy. Quraisy itu artinya ikan hiu. Dari situlah nama suku ini dinamakan, yaitu suku Quraisy. Ibnu Hisham dalam As-Sirah Nabawiyah memiliki pendapat yang berbeda. Quraisy itu diambil dari kata keuntungan, kirshun, karena buyutnya Nabi bernama Qusay bin Kilab, ahli di dalam berdagang ke Yaman dan ke Syam. Pulang dari Yaman dan Syam sampai di Makkah membawa keuntungan yang besar, akhirnya disebut dengan Quraisy, bawa keuntungan, kirsun. Jadi satu ayat, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy pergi berdagang, rihlatash syita'i was-shaif, di musim dingin dan di musim panas. Pendapat ketiga, dinamakan Quraisy karena menghimpun suku-suku Quraisy, suku-suku yang ada di Makkah, mereka menjadi satu. Dulu mereka tinggal jauh dengan Ka'bah karena menghormati Ka'bah. Muncullah Qusay bin Kilab menggabungkan, menyatukan mereka dan juga menganjurkan mereka untuk tinggal di samping Ka'bah. Dibuatlah rumah-rumah di samping Ka'bah, dijadikan julukan tetangganya Ka'bah, yaitu orang-orang Makkah. Karena beliau mengumpulkan mereka tinggal di pinggiran Ka'bah, dinamakan Takrish. Takrish itu akar kata yang sama dengan kata Quraisy, karena dia adalah tokoh yang menghimpun mereka, diberikan nama Quraisy. Nah, ini beberapa sejarah singkat tentang kaum Quraisy, dan insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk kita bahas
peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan mahruma. Allahumma nadzih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.